Assalamualaikum sahabat Darno 86 Channel, kisah rakyat jelata, dimanapun berada semoga sehat selalu dan dimurahkan rejeki. Dalam cerita kisah nyata bagian ketiga, mengisahkan perpindahan dari desa SKPB ke desa Tanah Abang. Selamat menikmati sobat. Kenangan yang terlalu banyak, saat di penampungan sementara rumah transmigrasi atau desa SKPB. Semua serba kekurangan namun semua itu mengajarkan kami hidup dalam keprihatinan dan kemandirian. Kenangan yang paling terasa indah, yang tidak dapat dilupakan, siapapun yang pernah tinggal satu desa dengan kami, kenangan terindah dan berkesan yaitu kenangan saat mau belanja atau mau ke pasar. Kalau ke pasar kami sama-sama satu mobil truk, ada juga yang pakai dump truk dan mobil pickup kecil. Jarak ke pasar kurang lebih 35 kilo dan ada juga yang pergi menggunakan sepeda ontel. Biasanya kalau ke pasar pulang pergi dalam waktu sehari. Pergi pagi pulang sore tapi jika mobil itu terpuruk bisa sampai rumah malam. Yang bikin kesal saat itu adalah dalam hal surat menyurat, karena saat itu belum pada punya HP atau handphone. Jadi jika kami ingin memberikan kabar ke saudara, ya melalui surat pastinya lewat kantor pos. Kantor pos jarak dari desa kami kurang lebih 10 kilo, dengan kondisi jalan saat itu buruk hancur. Nah disinilah yang mengesalkan, surat dari Jawa ataupun dari Sumatera ke Jawa terkadang bisa sampai 1 bulan baru sampai atau kita terima. Entah salahnya di mana. Itu alasan kenapa aku ingin mengulas serta tentang kehidupan aku di masa lalu, aku ingin agar anak cucuku tahu betapa pahitnya kehidupanku dan semua satu perjuangan dalam transmigrasi di antara hutan ke hutan mencari perubahan hidup. Nah, kita lupakan dulu desa SKPB yang banyak meninggalkan kenangan. Part 3 ini aku akan menceritakan semua kenangan-kenangan manis pahit di desa Tanah Abang saat itu. Sebenarnya lokasi perpindahan rumah kami tidak jauh dari desa sebelumnya desa SKPB kurang lebih dengan jarak 15 kilo. Kalau keadaan lokasi lebih baik dan bagus ya desa SKPB daripada Tanah Abang. Ya karena lokasi SKPB lebih datar daripada Tanah Abang. Tanah Abang berbukit naik turun tapi bisa dibilang bukit manis lah. Bedanya sarana di desa Tanah Abang itu lengkap, sarana pendidikan, ibadah, kesehatan, bisa dibilang lengkap lah walaupun di saat itu belum ada tenaga guru, medis atau lainnya. Setidaknya dari warga Tanah Abang ada yang bersedia menjadi pelengkap untuk mengisi sarana-sarana yang ada. Di desa Tanah Abang ini kami, dalam hal ekonomi mulai bangkit begitu juga dengan warga lainnya. Terutama kerja tidak terlalu jauh. Dan transportasi untuk pergi ke kota atau ke pasar sudah mulai lebih mudah dibanding saat di desa SKPB. Orang tua aku, mamak mulai jualan kecil-kecilan jualan sembako, aku dan bapakku kerja di kebun kelapa sawit. Panen, babat racun apa saja aku kerja dengan bapakku. Saat itu aku sudah mulai sekolah SMP masuk siang, jadi paginya bisa kerja. Kalau masuk pagi pulang sekolah juga kerja bantu bapak. Alhamdulillah mamak jualan kecil-kecilan akhirnya bisa kredit televisi. Pada saat itu masih pakai antena UHF kadang jelas kadang burek. Namun di sini pula letak kebersamaan dan kebahagiaan kami semua. Karena kami bisa nonton rame-rame ibarat kata mirip nonton layar tancap. Mamaku di samping jualan sembako, juga jualan mie ayam bakso. Selain aku kerja kalau tidak sekolah, bantu mamak jualan kalau tidak bantu mamak jualan, aku membersihkan kebun pekarangan rumah, yang dikasih pemerintah 1/2 hektare. Kebun itu ku tanam apa saja dan sebagianku buat kolam ikan. Hari demi hari bulan bahkan tahun kami lewati, semua keadaan ekonomi mulai sedikit berubah, setelah pemerintah memberikan kebun kelapa sawit 2 hektare sama kami. Semua fasilitas atau sarana sudah berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Saat itu aku adalah harapan keluarga, karena dari 6 saudara aku adalah anak lelaki satu-satunya, makanya dari kecil aku termasuk pekerja kasar atau pekerja keras baik di Jawa maupun di Riau. Tapi aku tidak pernah mengeluh, karena memang itulah keadaannya aku malah semangat membantu kedua orang tua. Aku dan kawan-kawan sebaya juga abang-abang dan mbak-mbaknya mulai bergerak, membentuk Karang Taruna untuk ikut andil kegiatan dalam bentuk kegiatan apa saja di desa, supaya desa kami hidup dan ramai. Kami, Karang Taruna mulai bergerak membentuk kegiatan dari gotong royong buat lapangan bola kaki, bola voli dan lainnya. Desa kami sudah mulai ramai karena pemuda-pemudi dan masyarakat sudah mulai saling membuat kegiatan termasuk dari KUD-nya.
Saat itu Ketua Karang Taruna Pak Waslim dan wakilnya aku sendiri. Sebenarnya aku belum waktunya berkecimpung di dalam Karang Taruna. Karena pada saat itu aku sendiri masih sekolah SMP. Semua berjalan dengan baik, pemuda-pemudi dan masyarakatnya selalu membuat program bagaimana agar desa kita itu hidup dalam arti biar ramai. Baiklah kalau semua ku ceritakan entah sampai berapa episode, ini yang aku utarakan sebagian saja yang menurut aku perlu di mana saat aku masih remaja tanggung. Baiklah jika sahabat tertarik dengan ceritaku ini, ikuti terus ke part selanjutnya, insya Allah akan lebih menarik, karena selanjutnya aku kan bercerita saat aku SMP swasta Desa Rimba Jaya dengan jarak 8 kilo mendayung sepeda ontel. Sampai jumpai di part 4. Jangan lupa bantu like, share, komen dan subscribe-nya. Supaya channel ini berkembang. Wassalamualaikum.